Alhamdulillah, kemenangan timnas Jepang atas Bahrain bantu timnas Indonesia lewati target di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Calvin Verdonk bicara jujur soal supporter timnas Indonesia kepada media Belanda. Ia dengan tegas beberkan hal mengejutkan begini. Nyatakan tertarik untuk menjadi mualaf, bek naturalisasi timnas Indonesia, Jai Itzes, sampai katakan hal mulia ini kepada Ragnar Oratmangun. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Alhamdulillah, kemenangan timnas Jepang atas Bahrain bantu timnas Indonesia lewati target di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Skuad asuhan Shin Tae-yong hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Laga melawan Australia di matchday ke-7 grup C pada Kamis 20 Maret 2025 sangat krusial bagi timnas Indonesia. Sebab, jika menang atas Australia, timnas Indonesia semakin mendekatkan diri dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Namun, kemenangan atas Australia tidak otomatis melesatkan posisi timnas Indonesia ke tangga 2 klasemen grup C. Skuad Garuda, julukan timnas Indonesia, mesti berharap hasil di 2 laga lain grup C berpihak kepada mereka. Pertama, timnas Indonesia wajib berharap laga timnas Jepang versus Bahrain dimenangkan skuad Samurai Biru. Peluang timnas Jepang menang atas Bahrain terbuka lebar. Secara materi pemain maupun ranking FIFA, timnas Jepang jauh di atas Bahrain. Kemenangan atas Bahrain juga akan menyegel 1 tiket Piala Dunia 2026 bagi timnas Jepang. Sehingga skuad asuhan Hajime Moriyasu akan membidik kemenangan melawan Bahrain. Selain itu, harapannya laga Arab Saudi melawan Cina berakhir imbang. Jika kondisi ini terjadi, timnas Indonesia akan naik ke posisi 2. Andai posisi ini bertahan sampai akhir, timnas Indonesia akan melewati target yang dibebankan PSSI. Sebab, PSSI hanya menargetkan timnas Indonesia finish 4 besar di klasemen akhir grup C. Dengan begitu, timnas Indonesia menjadi negara pertama yang lolos Piala Dunia 2026 dengan ranking FIFA di atas 100 dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menargetkan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia pada 2027. Target itu dinilai realistis mengingat kualitas pemain timnas Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Namun, untuk berharap melihat timnas Indonesia menembus peringkat 100 dunia ketika Piala Dunia 2026 bergulir, peluangnya agak kecil. Saat ini saja, timnas Indonesia yang menempati peringkat 125 dunia terpaut sekitar 85 poin dari Armenia yang menduduki posisi 100 dunia. Semenjak ranking FIFA diperkenalkan pada 1992, tercatat ada 1 negara yang lolos ke Piala Dunia ketika ranking FIFA masih di atas 100 dunia. Timnas Korea Utara pernah merasakannya pada 2010. Saat itu, Timnas Korea Utara lolos ke Piala Dunia 2010 dengan menempati peringkat 105 dunia. Karena itu, Timnas Indonesia berpotensi besar mengikuti jejak Korea Utara 16 tahun lalu. Calvin Verdonk bicara jujur soal supporter Timnas Indonesia kepada media Belanda. Ia dengan tegas beberkan hal mengejutkan begini. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berbicara kepada media Belanda perihal betapa gilanya dukungan dari masyarakat Indonesia kepada tim sepak bolanya. Terlebih, skuad Garuda sedang mengalami peningkatan luar biasa seiring dengan keberhasilan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peran para pemain keturunan yang hadir lewat program naturalisasi memegang peran penting di balik kegemilangan timnas Indonesia sejauh ini. Calvin Verdonk merupakan salah satu pemain andalan skuad Garuda pada saat ini dan popularitasnya melonjak sejak bermain untuk timnas Indonesia. Dibandingkan dengan situasinya di Belanda, Verdonk mengutarakan bahwa dirinya bahkan tidak bisa berjalan seperti biasanya jika sedang di Indonesia. Sebab, antusiasme masyarakat Indonesia begitu besar terhadap sepak bola, dan Verdonk pun merasakan dampak tersebut. "Saya tidak bisa berjalan secara normal di jalanan di sana," kata Verdonk, tentang para supporter timnas Indonesia kepada media Belanda, Forza NEC.
Ada sebuah pusat perbelanjaan di dekat hotel kami. Saya pikir, normalnya, itu hanya memerlukan waktu 5 menit untuk berjalan. Kini memerlukan waktu sekitar 45 menit. Haha, mereka luar biasa. Tambahnya, Verdonk menyimpulkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola, karena semua orang ingin berbincang dengannya. Sepak bola sangat hidup di sana dan semua orang mengenali saya. Mereka semua ingin berbincang dengan saya, tandasnya. Verdonk sendiri kini telah kembali ke Belanda untuk memperkuat klubnya, NEC Nijmegen, yang berlaga di kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Nyatakan tertarik untuk menjadi mualaf, bek naturalisasi timnas Indonesia, Jai Idzes, sampai katakan hal mulia ini kepada Ragnar Oratmangun. Ya, jawaban mengejutkan disampaikan oleh Jai Idzes ketika ia ditanya oleh Ragnar Oratmangun, apakah dirinya tertarik untuk menjadi seorang muslim. Menurut Ragnar, rekan satu timnya itu menjawab dengan kata, "Insya Allah." Iya, saya pernah tanya ke Jai. Setahuku, dia sangat tertarik untuk jadi muslim, dan aku akan berusaha supaya dia jadi muslim, ujar Ragnar sambil tertawa. Karena dia sudah tahu hal-hal seperti itu soal Islam dan kata insya Allah. Dan ada momen saya bilang, besok-besok mualaf ya. Habis itu Jay bilang, insya Allah. Jadi, dia udah kenal kata-kata itu. Sambungnya. Ragnar kemudian memberikan ulasannya ketika bermain dengan timnas Indonesia, di mana mayoritas pemainnya beragama Islam. Itu suatu hal yang indah bagiku, karena di Belanda itu bukan hal yang normal. Kalau di Belanda biasanya dengan grup yang kecil atau berdua atau sendiri aja, dan sekarang bagian besar dari tim muslim, jadi rasanya sangat senang, ujarnya. Ragnar juga mengaku bahwa ia sangat senang bisa melakukan salat berjamaah bersama rekan setimnya maupun staf-staf di timnas. Ia sangat senang bisa rasakan itu juga, dan saat salat Jumat kita juga sama-sama, ada staf fisio, staf massage, itu hal yang baru bagiku. Saya sangat senang bisa merasakan momen itu, ungkapnya. Fenomena pesepak bola menjadi mualaf sejatinya bukan hal mengejutkan. Berpindahnya keyakinan para pemain sepak bola ini tak lepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Maka tak mengherankan jika para pemain keturunan yang berkiprah di Indonesia kemudian memeluk Islam, baik itu karena keinginan pribadi maupun karena ajakan rekan satu tim. Jepang dan Arab Saudi semakin was-was. Pelatih striker timnas Indonesia, Yom Ki-hun, temukan cara agar barisan striker timnas Indonesia lebih ganas di depan gawang. Yom Ki-hun punya ambisi besar membentuk barisan penyerang skuad Garuda berkualitas dengan waktu terbatas. Yom Ki-hun resmi didatangkan PSSI jelang laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, September 2024 lalu. Kehadiran Yom Ki-hun diharapkan bisa membantu para penyerang timnas Indonesia agar lebih tajam dan klinis di depan gawang lawan. Salah satu hal yang ingin ditingkatkan oleh pelatih asal Korea Selatan ini yaitu mental dan kepercayaan diri para striker skuad Garuda. Saya ingin sekali meningkatkan mental dan rasa percaya diri para penyerang Indonesia. Mereka harus punya keyakinan bisa mencetak gol ke gawang siapa saja, ujar Yom Ki-hun dikutip dari channel YouTube Timnas Indonesia. Selain persoalan mental dan kepercayaan diri, salah satu kekurangan yang ingin segera diperbaiki yakni soal timing eksekusi di atas lapangan. Hal yang paling penting bagi seorang penyerang adalah harus miliki timing yang tepat untuk melakukan tembakan dari posisi manapun, ucapnya. Menurutnya, kemampuan seperti itu tidak datang begitu saja ke seorang striker, sehingga harus terus-menerus dilatih dan diasah. Itu tidak bisa didapat hanya menunggu tanpa bergerak mencari ruang. Kemampuan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus dilatih, katanya. Mantan penyerang Suwon Blue Wings ini percaya jika terus dilatih dengan konsisten, kemampuan pemain pasti meningkat. Saya yakin dengan latihan yang konsisten, mereka juga bisa menemukan posisi terbaik untuk menembak dan mencetak gol, ucapnya. Kini bersama saya di Timnas, untuk para pemain Indonesia saya akan berusaha berbagi pengalaman dan pengetahuan saya terutama soal mencetak gol, katanya. Dia mengungkapkan, waktu kebersamaannya dengan pemain Timnas Indonesia terhitung sangat singkat. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalanginya untuk membagikan seluruh kemampuannya kepada para penyerang Garuda.